Gadis itu hanya menggantikan temannya. Dan akhirnya ditarik masuk ke dalam kamar oleh CEO. Sehingga kehilangan hal paling berharga baginya. Keesokan harinya bangun. Gadis itu sangat menyesal telah tidur dengan atasan langsungnya. Lagi pula, dia terkenal tidak suka pada lawan jenis. Gadis itu khawatir akan kehilangan pekerjaannya karena hal itu. Maka dia segera melarikan diri dari ruangan tersebut. Namun CEO saat bangun, hanya menemukan sebuah anting-anting tersisa. Kemudian dia mengetahui dari asistennya, bahwa orang yang memberikan obat adalah diatur oleh Ibu Tiri. Karena anak-anak CEO memiliki saham begitu mereka lahir. Ibu Tiri juga ingin menggunakan ini untuk mengalihkan sahamnya dan menguasai perusahaan. Saya tidak akan mengakui anak yang lahir dengan cara kotor seperti ini. Namun ketika CEO melihat asisten wanitanya, barulah dia menyadari bahwa anting-anting di tangannya sangat mirip dengan yang pernah dipakainya. Lalu dia memanggil asisten wanita ke kantornya, mengeluarkan anting-anting dan menanyainya, "Mengapa anting-antingmu muncul di kamarku?" Namun gadis itu mengeluarkan sepasang anting-anting yang utuh. Ternyata setelah dia pulang ke rumah, dia menyadari bahwa dia kehilangan satu anting-anting di hotel. Maka dia segera memesan sepasang anting-anting yang sama secara online. Dengan ini, Direktur Eksekutif pun meredakan kekhawatirannya. Namun pada saat itu dia memberitahu asistennya untuk menyiapkan diri. Setelah rapat pagi selesai, pergi ke hotel untuk memeriksa rekaman CCTV. Gadis itu agar tidak ketahuan, diam-diam mengirim pesan ke seniornya sendiri, memohon bantuan untuk membantu menonaktifkan CCTV hotel. Namun senior malah mengatakan bahwa dibutuhkan 1 jam. Gadis itu untuk menunda waktu, lalu memberitahu Direktur Eksekutif bahwa ada klien yang ingin bertemu dengannya. Setelah Direktur Eksekutif selesai dengan urusannya, gadis yang masih khawatir kemudian mengatakan bahwa jalanan macet, dan ingin pergi dengan sepeda. Namun jalanan justru sepi. Dengan ini, membuat Direktur Eksekutif curiga. Asisten wanita agak merasa bersalah. Pada saat itu, senior mengirim pesan. Dengan ini, hati gadis yang tegang juga menjadi lega. Setelah tiba di ruang kontrol, gadis itu mencoba memasang piringan. Maka dia dengan sengaja membasahi pakaian sang CEO. Kemudian dengan cepat memasukkan flash drive saat dia lengah. Apa yang terjadi di sini? Mengapa tampilan kamera pengawas berubah seperti ini? Apakah rusak? Kemudian diberitahu oleh staf. Perbaikan video membutuhkan waktu. Sang CEO yang tak berdaya hanya bisa pulang dengan tangan hampa. Kembali ke kantor terlebih dahulu. Tidak disangka, begitu tiba di kantor, dia melihat Ibu Tiri duduk di tempatnya, memarahi karyawan sendiri. Sang CEO sama sekali tidak memberinya wajah. Menganggapnya hanya sebagai istri kedua ayahnya. Apa haknya menjadi senior sendiri? Namun Ibu Tiri menyambutnya dengan senyum. Karena dia datang hari ini, hanya ingin memastikan orang yang melakukan itu malam itu adalah yang dia atur. Sehingga membuat sang CEO takut padanya. Jika kamu tidak ada urusan, Lin Chen mengantar para tamu. Dia Nanzhou, lebih baik kau menghormati aku. Rancangan membuat ayahku meninggalkan istri yang setia, menikah dengannya tanpa malu. Sekarang kau menghitung-hitung harta ayahku lagi. Kau yang tidak tahu malu juga pantas dihormati. Kamu. Di sini bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Melihat rencana berhasil, Ibu Tiri hanya bisa pergi dengan malu-malu. CEO melihat saat-saat sulit. Asisten wanita berdiri di depannya sendiri. Karena itu, dia merasa sangat sedih. Kemudian gadis itu menghibur CEO, mengatakan keluarganya sendiri juga tidak baik, mirip dengannya. Setelah berkata begitu, dia pergi duluan dengan alasan pekerjaan. Lin Chen. Rekaman kamera pengawas itu. Cari orang untuk memperbaikinya. Baik, Nanzhou. Wanita itu malam itu seharusnya disembunyikan oleh nyonya. Disembunyikan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Mengungkap rencana ini. Sisiku hanya butuh 1 istri sah. Istri. Sementara itu, gadis dengan susah payah menyempatkan waktu untuk sarapan. Ternyata pada saat itu juga, tunangannya membawa bunga dan melamarnya. Namun pria itu berselingkuh kemarin. Gadis itu tentu saja tidak akan memberinya kesempatan lagi dan ingin pergi. Namun pria itu malah menggunakan orang tua gadis, dan menerima mahar 200.000 sebagai alasan. Dia bersikeras untuk membawa gadis itu pulang dan menikahinya. Lepaskan aku, melihatmu lebih lama saja sudah membuatku muak. Pria itu marah dan ingin langsung memukul. Namun pada saat genting, dia dihentikan oleh CEO. Lalu memerintahkan pengawal untuk membawa pria itu pergi. Terima kasih, Boske. CEO langsung bertanya bagaimana dia bisa membalas bantuannya. Gadis itu hanya bercanda sambil berkata, apakah dia harus menyerahkan dirinya? Maukah kamu menikah denganku? Kemudian mereka pergi ke restoran dan menandatangani perjanjian pranikah. Sang direktur juga memberitahu asisten wanitanya bahwa tanggal pernikahan adalah setahun lagi. Setelah selesai, dia akan diberi 5 juta sebagai imbalan. Jika dia tahu bahwa orang itu malam itu benar-benar aku. Anda membutuhkan perlindungan. Dan aku juga membutuhkan seorang istri. Kita saling memenuhi kebutuhan. Gadis itu langsung setuju tanpa ragu. Namun dia memiliki satu permintaan, yaitu hubungan ini tidak boleh diketahui publik. Tidak ingin hal ini mengganggu pekerjaan. Begitulah mereka sepakat dengan cepat. Mereka segera pergi ke kantor catatan sipil dan mengurus pernikahan. Sang direktur juga langsung mengundang gadis itu untuk tinggal bersamanya, mengambil kunci drama. Namun gadis itu ingin pulang dulu untuk mengemas barang-barangnya. Baiklah, saya akan menemani kamu pergi.
Sesuatu yang memalukan. Siapa yang memberimu izin untuk putus dengan Su? Tidak mudah menangkap suami kaya. Aku dan kakakmu belum sempat menikmati kebahagiaan beberapa hari. Ibu, aku akan kembali kali ini. Bukan untuk bertengkar denganmu. Aku kembali untuk mengambil sesuatu. Berikan padaku. Kak, Su mengatakan, jika kamu bersedia meminta maaf padanya, dia masih bersedia untuk menikahimu. Benar. Segera pergi minta maaf kepada Su Xiao. Meminta maaf. Adikmu masih mengandalkan dia. Mencarikan pekerjaan untuknya. Mengapa adikku harus mencari pekerjaan? Biarkan aku yang minta maaf kepadanya. Harus membuatku menikahi si kecil manis itu. Saya tidak akan menikah. Dan banyak lagi. Harus membuatku. Anda mengambilnya. Berapa yang dibayar orang lain sebagai hadiah pertunangan? Tidak sedikit pun kurangnya. Kembalikan kepada orang. Bagaimana cara bicara dengan ibu kita? Ibu, kalau tidak, kita harus mengikatnya. Mengantarkannya untuk minta maaf kepada Su Xiao. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Beri jalan. Siapa itu? Begitu tidak tahu terima kasih. Orang yang tahu diri, pergi dari sini. Aku adalah bosnya. Bos. Bos. Ikutlah aku pulang mengambil barang. Aku belum pernah melihat bos yang mau mengambil barang untuk bawahannya. Akan mengambil barang untuk bawahannya. Sepertinya itu si kecil manis. Ibu, saya berdarah. Ah. Si kecil manis yang tidak tahu malu. Ternyata, berani bersama si kecil manis. Memukul adik kandungmu. Saat itu, seharusnya aku tidak melahirkanmu. Melakukan kejahatan. Kamu memang melahirkan aku. Tapi apakah kamu pernah membesarkanku? Kamu karena Su Ziyuan ini. Sejak kecil dia meninggalkanku kepada nenekku. Semuanya karena nenekku. Tangan menarikku besar-besaran. Apa hubungannya denganmu? Sayapmu sudah kuat. Pergi dari sini. Jika hari ini kamu tidak berbaikan dengan Su Xiao, maka kamu bukan lagi Putri Su. Jika bukan, maka bukan. Siapa peduli? Orang-orang dari keluarga Su. Mama. Tak terduga. Suatu hari, aku benar-benar bisa menikah dengan dia Nanzhou. Listrik padam. Su Qixi, datanglah. Bos dia, Nanzhou. Sepertinya ada korsleting di rumah. Bos dia. Bos dia, kita terlalu dekat. Jangan pergi. Saya tidak pergi. Apakah kamu takut gelap? Aku tidak takut. Sebenarnya, aku juga takut gelap saat kecil. Takut berjalan di malam hari. Takut tidur tanpa lampu. Namun setiap kali takut, nenek selalu muncul tepat waktu, menggenggam erat tanganku. Seperti ini. Maka aku tidak takut lagi. Saya tidak mengetahuinya sampai nanti. Sebenarnya aku tak takut gelap. Aku takut kesepian. Selama ada yang menemani di malam hari, mereka yang takut akan hilang semua. Kamu banyak bicara ya. Kenapa? Berhenti bicara satu. Bukankah Anda kesal karena saya banyak bicara? Pak dia, ada panggilan masuk. Aku pergi dulu. Bau di tubuhnya. Kenapa terasa begitu akrab? Keesokan harinya pagi-pagi. Pagi-pagi sekali. Saat gadis merasa gelisah karena tidak bisa mendapatkan taksi, CEO tiba-tiba muncul dengan mobil mewah di depannya. Mengundang asisten untuk naik mobil bersama ke kantor. Gadis khawatir dilihat oleh rekan kerja. Takut berdampak buruk. Maka menolak. Ini adalah area perumahan mewah. Kamu yang tidak bisa mendapatkan taksi, naiklah. Mendengar kata-kata ini, gadis itu akhirnya setuju naik mobil. Namun belum sampai di kantor, gadis khawatir dilihat oleh rekan kerja. Maka dia turun dari mobil lebih awal. Namun adegan ini justru dilihat oleh tunangan CEO. Langsung mengambil foto dan mengirimkannya ke sahabatnya. Berharap dia bisa mengusir orang itu dari perusahaan. Ah, apakah kalian sudah dengar? Putri kecil keluarga Chu, Chuaner, baru-baru ini kembali ke negara. Dia dan presiden kita. Tapi kita sudah kenal sejak kecil. Atau tunangan Hi. Kali ini pulang ke negara. Sepertinya akan menikah dengan Hi. Jadi, Miss Chu, mungkin akan menjadi. Apakah dia calon bos wanita? Aku harus segera pergi. Mendekati Miss Chu. Kenapa kamu tertawa? Su Qixi, katanya kamu ditinggalkan oleh putra kedua keluarga Su. Sekarang sering masuk ke kantor Hi. Apakah kamu ingin naik jabatan? Menjadi istri Hi. Apakah kamu ingin naik jabatan? Ingin menjadi Nyonya Hi. Direktur Feng. Apakah Anda tidak? Sikat gigi. Bau mulut. Kenapa kamu tertawa?
Aku masih punya pekerjaan. Tidak bisa menemani. Kak Nanyo. Ada apa? Aku sudah kembali begitu lama. Kamu tidak pernah mencariku. Tapi, aku bisa mencarimu. Apakah kamu lupa makan siang lagi? Aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Apakah Anda menyukainya? Sibuk dengan pekerjaan. Saya tidak lapar. Nona Chu, lebih baik dibawa pulang. Pak Dia, ini adalah jadwal kerja untuk minggu ini. Dan rencana perjalanan Anda. Itu, tolong ambilkan penutupnya untuk saya. Ini tidak pantas. Apa yang tidak sesuai dengan ini? Kamu terlalu berlebihan. Kak Nanyo, saya hanya memintanya. Tolong ambilkan penutupnya untuk saya. Kak Nanyo akan marah. Seorang asisten kecil berani menghardik saya. Keluar. Jangan membuat saya mengulang. Nanyo, ayo pergi. Lapar. Makan ini. Ini tidak terlalu bagus. Ini adalah disiapkan oleh Nona Chu untuk Anda. Kalau disuruh makan, makanlah. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa.